Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bi ta'dhimi sa'irihi fa innaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila an yaquman nasu li rabbil alamin wa ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man amana wattaqaw wa khaba man 'asha wa tagha. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, mari kita meneruskan ibadah di bulan Dzulhijjah yang dimulai dari puasa Tarwiyah, puasa Arafah, kemudian sholat Idul Adha, dan mengumandangkan takbir atas kemenangan umat Islam, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana amalan-amalan itu telah kita lewatkan dalam 2 hari dan sehari kemarin. Hari ini adalah hari Tasyrik yang pertama, di mana umat Islam diharamkan berpuasa dalam 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Di hari ini kita masih mendapatkan kesunahan 2, yaitu mengucapkan, mengumandangkan takbir di setiap usai menjalankan ibadah sholat maktubah. Dan juga masih ditetapkan sunnahnya, melakukan sunnahnya Idul Adha, yaitu memotong binatang kurban. Masih 3 hari lagi, yaitu hari ini, besok, dan lusa. Allah Subhanahu wa taala memberikan syiar min ta'dhimi sya'airillah, yaitu syiar Allah tidak hanya di Makkah, tapi seluruh umat Islam di muka bumi untuk melakukan syiar Allah itu semuanya. Dan kali ini tinggal 2, yaitu mengumandangkan takbir setiap usai sholat, dan untuk tetap diperbolehkan memotong binatang kurban sampai akhir tanggal 13 Dzulhijjah, tepatnya adalah menjelang maghrib. Takbir yang kita kumandangkan tidak cukup hanya di 1 hari, hari Idul Adha, tapi syiar Allah masih disunahkan kepada kita setiap selesai sholat sampai tanggal 13, yaitu habis sholat asar. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan. Setiap menjelang sholat ujian mereka mengumandangkan takbir, tapi disunahkan takbir adalah akibat sholat, setelah menjalankan sholat. Berapa hitungannya tidak ada aturannya, maka kita disunahkan tetap untuk bertakbir setelah usai sholat. Kalimat takbir Allahu Akbar, kalimat tahlil walillahi wala ilaha illallah, dan kalimat tahmid walillahil hamdu. Kalimat takbir ini bukan pilihan umat Islam, bukan pilihan Nabi Muhammad SAW, begitu pula bukan pilihan malaikat, tetapi itu adalah pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, diterapkan kepada umat Islam seluruh dunia. Wa qala ta'ala wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kamu mengucapkan takbir kepada Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah 184. Dalam kisah kepatuhan Nabi Ibrahim atas perintah Allah untuk berkorban menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi wassalam,
kalimat takbir inilah dikumandangkan oleh malaikat Jibril seraya berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan bacaan tahlil oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan lalu dilanjutkan ucapan takbir dan tahmid oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam syiar Islam, kalimat takbir ini diucapkan setiap saat. Kita mengumandangkan adzan dengan dibuka kalimat takbir Allahu Akbar. Iqamah kita buka dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Sholat kita buka dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Bahkan berbeda dari rukun satu ke rukun berikutnya sampai tahiyat, semuanya takbiratul intiqal, yaitu perpindahan dari rukun ke rukun kita ucapkan, kita kumandangkan takbir Allahu Akbar. Namun kalimat takbir yang kita ucapkan sungguh beda ketika Idul Adha, sangatlah menyentuh di dalam hati. Dan apabila takbir ini kita lakukan setiap saat, maka sesungguhnya akan terjadi korelasi, keseimbangan antar hidup kita, di mana kita setiap saat selalu ingat kepada Allah bahwa Allah lah yang maha besar di atas segala-galanya. Dan kemudian dilanjutkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Dan kemudian kita selalu bersyukur kepada Allah di saat kita mendapatkan karunia dan kenikmatannya. Dengan demikian kita hendaknya selalu mengumandangkan takbir dan tahmid di setiap saat, agar supaya kita seimbang dalam kehidupan kita ini, selalu mengagungkan Allah dan mengucapkan tahmid alhamdulillah, bersyukur pada Allah di setiap saat. Keseimbangan tersebut akan bisa kita terapkan dalam konsep kehidupan, dalam setiap langkah dan capaian usaha. Sampai hari ini, kalau kita terapkan konsep yang pertama, bila kita lihat bahwa kita mengucapkan takbir akan bisa mengingat bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan hanya Allah maha besar yang menciptakannya. Boleh kita menjadi orang kaya, tapi Allah jauh di atas segala-galanya, atas kekayaan. Kita memiliki jabatan tinggi, tetapi ingat, siapakah yang memberikan jabatan tinggi itu? Kita bisa pintar, tapi ingat, Allah yang memberikan amanat ilmu dan kecerdasan otak kita. Kita bisa begini dan begitu, namun tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha besar, yang menghendaki kita menjadi pejabat, menjadi orang pintar, menjadi profesor, menjadi orang kaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka selayaknya kita mengkerdilkan diri di sisi Allah, karena sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Janganlah kita berbuat sombong apalagi congkak. Sesungguhnya Allah semuanya yang menciptakan itu. Kemudian sunnah yang kedua, di hari tasyrik ini kita masih disunahkan untuk memotong kurban. Yang kemarin belum sempat memotong binatang kurban, maka hari ini, besok dan lusa masih disunahkan untuk memotong binatang kurban. Bahkan memotong binatang kurban itu tidak mesti harus binatang ternak. Bagi orang miskin pun, kalau tidak mampu untuk memotong unta, sapi, kambing, menurut Ibnu Abbas, seorang sahabat, mentafsirkan hadis Al-Bugur, yaitu hadis di mana orang berangkat Jumatan disuruh pagi-pagi, apabila barisan pertama hadir di masjid, sebagaimana dia berkorban unta. Apabila datang di barisan kedua, dia bagikan berkorban sapi atau kerbau. Barisan ketiga, maka dia seakan-akan berkorban kambing. Barisan keempat, maka seakan-akan ia berkorban dajjajah, yaitu ayam. Dan kemudian barisan berikutnya ia akan seakan-akan berkorban telur.
Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kemudian disarikan oleh para ulama, para ahli fuqaha, bahwa inti dari kurban adalah iraqatud dam, pengorbanan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang mampu, maka dia disunahkan secara sunnah muakkad menurut madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kita perlu ketahui, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwa berkorban, memotong korban itu hukumnya fardu ain. Maka bagi orang yang memiliki kelebihan di dalam hidup, maka mereka wajib untuk berkorban, setidaknya adalah kambing. Dari sini seakan-akan umat Islam itu dipaksa untuk melakukan syiar Allah. Tapi sesungguhnya kita ini adalah untuk berbagi. Bagaimana tetangga kita yang dari kemenangan ini harus bahagia di hari kemenangan, yaitu Idul Adha dan hari Tasyrik ini, agar supaya ikut berbahagia untuk makan enak, makan daging. Namun bagi orang yang tidak mendapatkan bagian-bagian dari orang-orang kaya yang berkorban, sementara ia tidak mendapatkan bagian dan tidak bisa melakukan korban, maka intinya adalah iraqatud dam. Ia mengalirkan darah apa yang ia miliki sekalipun hanya seekor ayam. Dan ini adalah mengikuti madhabnya Imam Ibnu Abbas, di luar dari madhab 4 yang tadi saya sampaikan. Artinya apa? Bahwa kepatuhan kepada Allah untuk napak tilas yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, sampai titik terkecilnya kita disuruh berkorban, karena yang intinya adalah iraqatud dam, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, la yanallaha luhumha wala dima'ha walakin yanaluhu taqwa. Sesungguhnya kurban kita itu bukan darah dan dagingnya itu yang akan sampai kepada Allah, tapi takwa kita lah. Kepatuhan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, itu sesungguhnya arti dari kurban sesungguhnya. Apa artinya? Mampu kurban sapi 10, tapi hatinya tidak bertakwa kepada Allah, maka kurbannya tidak ada artinya. Tetapi orang miskin yang tidak memiliki apa-apa, dia tetap kepatuhan kepada Allah sampai hanya menyembelih seekor ayam. Ini adalah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada wacana orang-orang ahli ekonomi bahwa kurban itu adalah merugi karena dipotong. Karena menurut pemandangan ekonomis, kurban yang dipotong itu merugi. Justru tidak bisa mengembangkan ekonomi. Karena binatang-binatang itu kalau sekiranya diternak, maka akan bisa berkembang biak lebih banyak. Dengan demikian, apabila diberikan kepada fakir miskin, dia akan berubah menjadi kaya. Ini pendapat kelihatan bagus, tapi ini adalah tidak sesuai, tidak selaras dengan perintah Allah bahwa tujuan adalah syiar agama. Yang keduanya adalah kepatuhan kepada Allah. Yang ketiga adalah kontak langsung dari orang-orang yang berkorban kepada orang-orang penerima, dan ini adalah ibadah sosial. Maka pendapat orang-orang yang hanya secara nalar seakan-akan itu adalah ekonomi, mengembangkan ekonomi, itu telah batal dan fatal di dalam beragama. Dengan demikian kita tetap diwajibkan atau bahkan disunahkan secara muakkad, sunnah muakkadah, sunnah tetapi sangat dianjurkan, yaitu kurban tetap dipotong agar supaya bisa disampaikan kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang meminta atau orang-orang yang membutuhkan di saat hari Idul Adha. Semoga kita semuanya, ketaatan kita, ketakwaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban-kurban kita yang kemarin sudah kita lakukan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum melaksanakan, maka masih ada waktu 3 hari. Hari ini, besok dan lusa. Insya Allah kita semuanya akan menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyul was tsunami wa zalazil wa sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.